Surabaya FM 107, Tiara Henti menginspirasi pasukan people sesuai janji saya tadi. Di tengah pasukan yang hari ini lagi cerah-cerahnya, saya kedatangan tamu yang luar biasa dari Bawaslu Kabupaten Pasuruan, di mana untuk hari ini merupakan edisi perdana untuk program Bawaslu On Air, Bawaslu Mendengar. Nah, edisi perdana ini saya sudah ditemani oleh Ibu Titin Wahyuningsih selaku anggota Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Langsung saya sapa beliaunya. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Titin. Selamat siang, waalaikumsalam Mas Yoga. Ya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, luar biasa. Selamat datang di studio kami yang baru. Iya betul, ini. Gimana rasanya masuk pertama kali sini Bu? Wah, nyaman banget ini. Ini edisi perdana 2022 Bawaslu On Air di ruangan yang baru yang sangat nyaman. Jadi bisa jadi ini bisa betah di sini. Iya, nggak pulang-pulang Bu. Iya. Dan ini semoga menjadi awal yang baik Bu ya, kerjasama suara pasukan dengan Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Amin, insya Allah begitu. Amin. Oke, Ibu Titin, hari ini kita punya topik yang menarik ini untuk dibahas sama pasukan lainnya ya. Hari ini kita lagi membahas tantangan pengawasan pemilu dan pemilihan 2024. Iya. Apalagi tanggalnya sudah ditentukan Ibu Iya, ya. betul. Iya, boleh dijelaskan Ibu tanggal pemilu dan pemilihan 2024? Jadi karena beberapa waktu yang lalu sudah ditetapkan tentang pelaksanaan pemilu, makanya kita ambil sudah langsung masuk tantangan. Jadi nanti edisi-edisi ke depan kita juga langsung berbicara tentang teknis pada tahapan. Nah, penyelenggaraan pemilu yaitu memilih DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, DPD dan presiden itu pada tanggal 14 Februari tahun 2024. 14 Februari 2024. Iya, nah kemudian dilanjutkan di bulan November, tepatnya tanggal 27 diselenggarakan pemilihan, yaitu untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, atau wali kota, wakil wali kota. Oke, seperti itu ya Bu. 1 tahun 2 kali pemilu. 1 tahun 2 kali pemilu, kemudian setiap perharinya juga ada yang 5 surat suara. 5 surat suara. Ada yang 2 surat suara. Yang pemilihan kan 2 surat suara. Gubernur, wakil gubernur, kalau Pasuruan ya, sama bupati, wakil bupati. Oke, baik. Tanggal sudah ditentukan dan harapannya semoga bisa berjalan dengan lancar. Ya, Bu, ya. amin. Dan kawan-kawan Bawaslu Kabupaten Pasuruan pun juga sudah mulai memetakan ini untuk tantangan dan pengawasan di 2024 nanti. Seperti apa Bu untuk tantangannya Bu? Jadi karena penyelenggaraan pemilu itu di tahun 2024 ini adalah sistem penyelenggaraan atau teknis penyelenggaraan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan ada 3 kali pemilihan nih. Pertama pemilihan DPR, DPD, DPRD kabupaten sama DPRD provinsi dalam 1 waktu. Kemudian 3 atau 4 bulan setelahnya pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah kemudian penyelenggaraan pemilihan kepala daerah itu kan bisa dilakukan di tahun berbeda. Seperti Kabupaten Pasuruan di kemarin itu 2018 kita penyelenggaraan pemilihan gubernur, wakil gubernur dan bupati, wakil bupati. Baru di tahun 2019 di 2 pemilihan itu. Nah pada tahun 2024 ini nanti jadi semua pemilihan itu dilaksanakan dalam waktu 1 tahun. 1 tahun. Nah tentunya banyak hal yang menjadi tantangan dalam pengawasan. Kalau di pemilu-pemilu kemarin sih penyelenggaraan seperti itu pun ada tantangannya, apalagi yang serentak seperti 2024. Di antara tantangan-tantangan itu terkait dengan penyelenggaranya. Jadi penyelenggara mulai dari pengawas kita misalkan tingkat kecamatan, kemudian tingkat desa dan tingkat TPS, tentunya kita juga membutuhkan penyelenggara yang betul-betul memiliki kualifikasi atau berkualitas secara fisik, secara emosional, secara kapasitas dan kapabilitas tentang kepengawasan. Karena begitu rumitnya nanti penyelenggaraan pemilu. Kemudian dari sisi kepesertaan misalnya, peserta pemilunya ini kan semakin banyak nih. Banyak, jadi di bulan nanti yang Februari itu ada para calon ya, kemudian ditambah juga calon presiden dan wakil presiden yang tentunya
mereka ini memiliki banyak tim, Oke. tim kampanye, kemudian ada bahasanya ada tim sukses, bahkan ada relawannya, yang tentunya mereka akan melakukan gerakan-gerakan bagaimana calonnya ini bisa menang. Nah, kita butuh mengawasi nih, mengawasi dengan jumlah pengawas pemilu yang sudah ditentukan, yang ada batasnya itu. Kemudian dari sisi pemilih juga begitu, pemahaman tentang pemilu yang begitu banyak pilihan 5 surat suara itu juga membutuhkan konsentrasi khusus. Pengalaman di pemilu 2019 4 surat suara pun dari hasil pengawasan kami ada yang hanya dicoblos itu 2 surat suara. Ada yang hanya 1. Yang lain itu tetap pada lipatannya dimasukkan lagi. Nah, apalagi nanti di 5 surat suara. Nah, ini bagian dari pengawasan kita untuk memastikan bagaimana kemudian warga masyarakat itu betul-betul menggunakan hak suaranya di 5 surat suara itu. Mereka tidak nyoblos bukan karena nggak punya pilihan atau apa, tidak, tapi ada beberapa yang sudah mau ribet. Kemudian ada yang memang sudah karena ini DPR RI sudah tidak ada yang kenal atau apa. Ini kan persoalan-persoalan yang juga harus kita perhatikan. Jadi itu, Mas. Berarti butuh edukasi juga pada masyarakat. Benar. Salah satu pengawasan yang harus dilakukan oleh Bawaslu pada tahapan persiapan. Jadi tahapan pemilu itu kan ada tahapan persiapan, ada tahapan pelaksanaan. Pada saat tahapan persiapan di pasal 167 Undang-Undang 7 2017 itu disebutkan Bawaslu mengawasi, antaranya kalau pusat ya pembuatan undang-undang itu juga pusat kan ya, kemudian penyiapan logistik, kemudian sosialisasi yang dilakukan oleh KPU, kemudian persiapan yang lain. Nah, sosialisasi ini menjadi objek pengawasan kita. Jadi kita juga memiliki tugas untuk memastikan bahwasanya teman-teman KPU itu melakukan sosialisasi dengan baik. Gitu. Karena apa? Sosialisasi ini sangat menentukan tingkat partisipasi. Nah, menjaga partisipasi ini tugas kita bersama, termasuk tugasnya Bawaslu dan juga tugasnya KPU. Jadi di situ. Oke, Bu Titin, sementara kalau untuk tahapan pemilu dan pemilihan 2024, apakah ini sekarang sudah masuk atau bagaimana Ibu? Belum. Masih belum? Di pasal 167 angka 6 itu disebutkan, kan tadi saya menyampaikan ada tahapan persiapan, ada tahapan pelaksanaan. Ini persiapan, ini sudah masuk, persiapannya sudah masuk. Jadi KPU sudah sedang menyusun peraturan KPU tentang tahapan. Kemudian nanti ada tahapan pelaksanaan, di mana tahapan pelaksanaan itu ditentukan di pasal tersebut adalah H-20 bulan. H-20 bulan. Kalau pelaksanaannya Februari tanggal 14 berarti Juni. Itu masuk tahapan Juni 2022 ini. Kita sudah bersama tahun ini Bu ya? Tahun ini dan sudah di depan mata, tinggal beberapa semakin dekat. Iya betul. Jadi persiapan kita harus sudah lebih matang lagi. Oke, seperti itu ya. Nah, kira-kira apa lagi nih Bu yang harus diketahui oleh pendengar, oleh Pak Surampol terkait pemilu dan pemilihan 2024 nanti? Ya, karena pemilu dan pemilihan ini sudah tahapannya sudah di depan mata, maka kita Bawaslu ingin memastikan bahwasanya masyarakat, setidaknya kita berupaya masyarakat luas itu sudah betul-betul memahami aturan-aturan penyelenggaraan pemilu. Karena kalau Bawaslu ini kan memiliki tugas melakukan pencegahan, pengawasan, kemudian penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Nah, kita ingin melakukan, memberikan edukasi kepada masyarakat, pemahaman tentang apa sih itu pelanggaran, apa itu sengketa. Ini yang ingin kita sampaikan. Jadi salah satu contoh nanti di bulan Juni itu kan kita sudah masuk tahapan ini. Agustus itu kan sudah masuk pendaftaran partai politik peserta pemilu. Agustus tahun ini? Tahun ini. Oke. Jadi partai-partai itu melakukan pendaftaran untuk menjadi peserta pemilu di 2024. Ketentuan yang ada saat ini termasuk hasil putusan Mahkamah Konstitusi untuk partai yang lama ini tidak dilakukan verifikasi faktual seperti yang dulu, tapi partai yang baru harus dilakukan verifikasi faktual. Nah, ini masyarakat juga harus memahami bagaimana ketentuan-ketentuan masyarakat yang boleh menjadi anggota partai politik. Karena ini menjadi objek atau subjek pengawasan dari Bawaslu. Salah satu contoh, ASN atau pegawai negeri ini kan harus netral. Maka dia tidak boleh menjadi anggota partai politik. Nah, kita harus memastikan bahwasanya nanti
anggota partai politik yang disetorkan kepada KPU yang nantinya akan dilakukan verifikasi itu, kita pastikan tidak ada ASN di situ, tidak ada TNI Polri di situ, tidak ada penyelenggara pemilu di situ. Pengalaman di beberapa pemilu yang lalu, kita punya, waktu itu saya masih di KPU ya waktu itu ada salah satu anggota PPK kita itu KTP-nya masuk di data anggota partai politik gitu. Nah setelah kita verifikasi, ternyata dia menyatakan saya nggak tahu Bu, kenapa saya dimasukkan gitu. Nah akhirnya kita minta untuk membuat pernyataannya bahwasanya dia bukan anggota partai politik. Nah resikonya apa kemudian kalau ada data-data yang seperti ini, maka partai politiknya ini bisa kena sanksi, bisa kena sanksi pemalsuan data atau apapun. Jika kemudian yang bersangkutan ini menggugat, tidak terima, kemudian melaporkan, kan bisa kena sanksi. Dan itu deliknya bisa masuk delik pidana karena pemalsuan data misalnya. Hal-hal ini yang perlu dipahami oleh masyarakat dan juga partai politik yang nanti akan mendaftar menjadi calon peserta pemilu di tahun 2024. Salah satu contohnya itu. Nah, kemudian potensinya lagi dualisme kepengurusan misalnya. Ini masih di pendaftaran partai ya. Dualisme kepengurusan misalnya. Kita kadang-kadang tidak bisa pungkiri bahwasanya masyarakat ini kan saking senangnya aktif diajak jadi sana mau, diajak jadi pengurus ini mau misalnya. Kemudian ada dua kepengurusan yang diemban, kepengurusan dua partai. Maka ini berpotensi terjadi sengketa. Sengketa partai yang A menggugat, enggak dia pengurus saya, partai yang B menggugat pengurus saya. Padahal kepengurusan ini menentukan lolos tidaknya partai politik menjadi peserta pemilu. Kalau jumlah kepengurusan partai politik itu lengkap 75% dari jumlah kabupaten dan 50% dari jumlah kecamatan kepengurusannya, punya kantor, kemudian ada struktur pengurusnya, itu kan ada beberapa syarat itu, maka dia bisa lolos untuk menjadi peserta, terus punya anggota, anggotanya kita verifikasi, nah dia baru lolos menjadi peserta partai politik. Nah misalnya ini sama-sama jumlahnya, misalnya nih sama-sama, misalnya jumlah kecamatannya itu sama-sama 10 gitu misalnya. Yang satu ini kemudian ada dualisme kepengurusan, ini kan potensi sengketa. Nah kalau terjadi sengketa seperti ini, maka Bawaslu lah yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan proses sengketa ini. Jadi ini tugasnya Bawaslu. Jadi kalau kita ingin sampaikan kepada masyarakat, kalau ada persoalan-persoalan sengketa seperti itu, silakan dilaporkan ke Bawaslu. Prosesnya atau alurnya seperti apa kalau untuk melaporkan sengketa seperti itu? Jadi dilaporkan ke Bawaslu, kemudian nanti Bawaslu melakukan pemeriksaan administrasi, setelah itu dimediasi, tahapan awal mediasi. Baru kalau kemudian mediasi tidak ketemu, baru adjudikasi. Jadi itu. Oke. Jadi intinya masyarakat harus tahu Bu ya semua informasi ini. Nah, kalau usaha dari kawan-kawan Bawaslu Kabupaten Pasuruan seperti apa Bu untuk bisa memberikan informasi atau edukasi seperti ini? Caranya seperti apa? Kita memang sudah bergerak dengan berbagai langkah ya, termasuk kerjasama dengan Suara Pasuruan, Bawaslu On Air, ini salah satu upayanya. Nah, tapi tentunya kalau saya pribadi selaku divisi PHL ya, PHL itu pengawasan dan hubungan antar lembaga yang punya kewajiban melakukan pencegahan. Saya merasa gerak yang kita lakukan mulai 2019 sampai sekarang ini mungkin hitungannya belum 30% ya. Karena memang kita bergeraknya begitu lambat. Nah ini nanti karena sudah masuk tahapan, kita akan lebih bergerak lagi untuk masuk ke beberapa segmen, termasuk nanti ke partai politik. Kita juga termasuk difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui Kesbag untuk mengisi di beberapa kegiatan. Ada partai politik, pertemuan partai politik, kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan. Iya. Jadi itu alhamdulillah pemerintah Kabupaten Pasuruan sangat mensupport termasuk kegiatan hari ini. Oke, seperti itu. Nah, 2024 ini akan menjadi pengalaman yang pertama itu ya dari untuk Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Banyak semua warga Indonesia. Ya, betul. Banyak tantangan yang ada di sana. Kira-kira kawan-kawan Bawaslu Kabupaten Pasuruan ini apa yang diharapkan dari masyarakat, terutama untuk pemilu dan pemilihan 2024 nanti?
Kami berharap bahwasannya dengan adanya pola pelaksanaan pemilu yang baru, yaitu keserentakan di dalam 1 tahun ini, kami berharap masyarakat tidak pesimis. Tidak kemudian pesimis itu menjadi apatis mereka terhadap peran serta mereka dalam penyelenggaraan pemilu. Kami berharap semua masyarakat bersemangat turut mensukseskan pemilu. Apakah kemudian mereka itu mengambil posisi atau fungsi sebagai penyelenggara pemilu? Kalau pemilih tentunya semuanya ya, pemilih yang sudah umur 17 tahun, harapan kami menjadi pemilih yang betul-betul pemilih yang cerdas, pemilih yang bebas dari money politik, pemilih yang bebas dari godaan apapun lah itu, kemudian menggunakan hak pilihnya secara benar, kemudian melakukan coblosan ini secara benar sehingga suaranya sah. Nah, selain itu barangkali yang memang memenuhi syarat bisa juga berperan sebagai penyelenggara pemilu. Karena Mas, tidak dipungkiri kadangkala kita mencari penyelenggara pemilu itu tidak gampang. Jadi kalau berbicara penyelenggara pemilu di Bawaslu ini nanti kita di tingkatan kecamatan kita membutuhkan 3 orang panwascam, panitia kecamatan. Kemudian di setiap desa 1 orang pengawas desa, berarti kan 360. Ya, ditambah 172. Kemudian pengawas TPS, kalau jumlah TPS-nya misalkan 4.000, berarti 4.000 orang. Artinya kurang lebih 5.000 orang yang dibutuhkan keterlibatannya untuk ikut menjadi penyelenggara di tingkatan atau di jajarannya Bawaslu. Belum lagi berbicara KPU, kalau KPU semakin banyak, kalau TPS-nya 4.000 misalnya, di tingkatan TPS saja 4.000 kali 7. Berarti kan sudah 28.000 ya. Jadi lebih dari 30.000. Artinya kurang lebih 40 ribuan masyarakat yang kita harapkan terlibat menjadi penyelenggara pemilu. Nah, masyarakat yang bagaimana ini kan ada ketentuan dan syarat-syaratnya. Mulai dari umurnya, kemudian mereka memiliki pengetahuan setidaknya tentang kepemiluan. Kemudian independen, tidak boleh berpihak. Nah, ini sangat tidak mudah. Maka kita sangat berharap kepada masyarakat untuk betul-betul bisa aktif lah mulai sekarang untuk menggali-gali informasi kepemiluan agar penyelenggara nanti yang ikut dalam penyelenggaraan pemilu itu betul-betul memiliki pengetahuan yang cukup. Karena pemilu yang berbeda dengan sebelumnya, iya, itu sangat penting. Pengalaman Mas di pemilu 2019 kemarin itu masih kita temukan kesalahan dalam menghitung surat suara. Contohnya misalkan partai A itu yang dicoblos namanya nih, misalnya calonnya Mas Yoga, harusnya kan dapat 1 suara dihitung ditaruh di sebelahnya namanya Mas Yoga. Ada beberapa TPS temuan kita itu Mas Yoga kasih 1, partainya dikasih 1. Ketemunya di mana? Pada saat rekap, loh ini jumlah pemilihnya harus, misalkan jumlah pemilih yang hadir 300, maka suaranya harus 300, suara sah tidak sahnya. Ini kok menjadi 320, berarti lebih 20. Yang 20 itu disebabkan karena hal tersebut. Nah, ini karena apa? Karena pengetahuan tentang teknis-teknisnya pemiluan yang dimiliki oleh penyelenggara, kita akui masih perlu diperbaiki lagi. Dari penyelenggara siapa ya, jajarannya KPU atau KPPS-nya, dan juga pengawas TPS. Karena pengawas TPS ini kan juga harus mengingatkan, itu salah, kan begitu. Nah, ini menjadi bahan evaluasi kita agar nanti masyarakat itu betul-betul memiliki semangat yang kuat, sehingga mereka itu betul-betul berusaha memahami teknis kepemiluan itu dengan baik. Karena pemilu itu kan milik kita bersama. Nah, ini yang perlu kita pahamkan. Kadang-kadang kita merasa pemilu itu miliknya calon, pemilu itu miliknya penyelenggara, kita apatis lah sebagai masyarakat umum, kalau yang penting nyoblos selesai, kan gitu. Nah, ini yang ingin kita betul-betul mindset ini yang ingin kita bangun di masyarakat. Gitu. Oke, kalau ngobrolin seputar kawan-kawan pengawas, Ibu, kira-kira kapan kawan-kawan Bawaslu Kabupaten Pasuruan itu mulai mengajak untuk masyarakat untuk bisa bergabung menjadi pengawas? Rekrut. Kalau berbicara rekrutmen, kita masih tunggu tahapan dari Bawaslu RI.
mungkin ya tidak jauh lah, Tidak beberapa jauh. bulan ke depan kayaknya. Kalau saya lihat di rencana tahapannya ini yang KPU ya, rencana tahapannya KPU itu mulai bulan Oktober itu sudah mulai melakukan rekrutmen sehingga Januari sudah terbentuk, Januari 2023. Nah kalau Bawaslu kita masih belum. Kalau berbicara kemudian tahapannya Hamin 20 bulan, bisa jadi ya sebelum itu. Tapi kita masih menunggu nanti tahapan dari Bawaslu. Tapi ya kami berharaplah mulai sekarang lah masyarakat yang memenuhi syarat sudah mempersiapkan diri. Banyak membaca informasi-informasi, banyak membaca tentang pengetahuan tentang kepemiluan. Mungkin juga mengikuti mengakses media-medianya Bawaslu ya, media sosialnya Bawaslu khususnya jadi itu. Oke. Dari Bawaslu Kabupaten Pasuruan sendiri Bu, bagaimana caranya agar masyarakat Kabupaten Pasuruan itu bisa tertarik untuk bisa menjadi pengawas? Benar, tertarik ini menjadi penting ya. Jadi kita melalui kerjasama dengan beberapa organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan itu yang mereka memiliki peluang ya. Karena memang kalau menjadi pengawas pemilu itu usianya kan minimal 25 tahun. Berbeda dengan penyelenggara pemilu jajaran KPU itu minimal 17 tahun. Kalau kita 25 tahun. Mulai usia berapa? 25 tahun. Jadi kalau berbicara mulai usia 25 tahun artinya kan semakin sedikit ya orang yang itu ya. Nah, ini kita bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemahasiswaan. Kemudian kita juga turun ke desa-desa pengawasan. Itu selalu kita sampaikan bagi masyarakat yang memenuhi syarat, yang memiliki potensi itu agar setidaknya membangun semangatnya lah untuk berperan mengikuti proses seleksi di rekrutmen penyelenggara pemilu. Termasuk kita juga melakukan kegiatan-kegiatan Zoom meeting atau apa. Kemarin aja kita di tahun ini sudah 2 kali Zoom meeting. 2 kali. 2022 ini Bu? Dengan teman-teman Pertuni sama dengan teman-teman alumni SKPP. Itu juga salah satunya juga dalam rangka membangun kesiapan masyarakat untuk menjadi penyelenggara pemilu. Optimis Bu ya bisa melihat. Bismillah. Ya. Optimis dengan bersama pasti bisa. Iya, apalagi 2024 ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Benar. Oke, Pak Sarul seperti itu ya. Sesi awal saya ngobrol dengan Ibu Titin Wahyuningsih selaku anggota Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Dan nanti kita lanjut lagi untuk obrolan ini, di mana untuk hari ini kita tengah membahas tantangan pengawasan pemilu dan pemilihan 2024. Dan ini merupakan edisi perdana saya, Yoga Pratama, bersama kawan-kawan dari Bawaslu Kabupaten Pasuruan untuk program Bawaslu On Air, Bawaslu Mendengar. Suara Pasuruan FM 107, tiada henti menginspirasi. Kita balik lagi Pasuruan People untuk program Bawaslu On Air, Bawaslu Mendengar, di mana ini merupakan sesi kedua saya bisa ngobrol bareng ya dengan Ibu Titin Wahyuningsih selaku anggota Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Nah, tidak hanya bisa Anda dengarkan di audio streaming kami di radio.pasuruankam.go.id. Untuk program ini juga bisa Anda tonton langsung di akun YouTube dari Radio Suara Pasuruan FM 107. Ibu Titin masih semangat ya? Masih. Oke, Ibu Titin kita lanjut lagi untuk ngobrol hari ini bersama Pasuruan lainnya ya. Kita lagi ngebahas yang namanya tantangan Ibu ya, tantangan untuk kita semua, tantangan pengawasan pemilu dan pemilihan 2024. Nah, kira-kira selanjutnya apa ini Bu? Yang mungkin sudah menjadi gambaran dari kawan-kawan Bawaslu Kabupaten Pasuruan untuk pemilu nanti. Jadi salah satu tantangannya itu juga karena ini penyelenggaraan pemilu yang dilakukan serentak dalam waktu 1 tahun, maka ada beberapa tahapan ini yang beririsan. Tahapan beririsan, itu seperti apa tahapannya itu? Jadi tahapan beririsan itu diantaranya hari ini misalnya kita lakukan pemungutan suaranya kan bulan Februari ini. Iya. Nah, pada bulan Februari itu pun sudah mulai masuk tahapan pemilihan. Jadi pemilu ini masih dilaksanakan, proses reka, proses pemungutan suara, rekapitulasi suara. Dalam waktu yang sama juga tahapan pemilihan ini sudah dimulai. Nah, kemudian di situ kalau kita berbicara ad hoc ya atau panitia ad hocnya ya, mulai tingkat kecamatan sampai di bawah, secara otomatis kan panitia yang ada ini kan
masih bertugas nih Februari. Kalau misalnya tidak ada putaran kedua, Maret April baru selesai. Nah di situ kita juga harus sudah ada panitia pemilihan. Apakah kemudian ini dilanjutkan atau tidak belum tahu, kita menunggu aturan. Kalau kemudian dilakukan rekrutmen kembali, berarti kan ini juga proses rekrutmen sebelum Februari ini juga berjalan. Kalau tidak ada putaran kedua. Tapi kalau kemudian terjadi putaran kedua, misalnya pemilihan presiden ya, putaran kedua, maka ini tahapannya semakin beririsan. Nah kemudian berbicara daftar pemilih nih, misalnya. Daftar pemilih yang digunakan untuk pemilu tanggal Februari itu kan adalah penduduk yang sudah berusia 17 tahun di tanggal 14 Februari 2024 atau sudah menikah. Nah, sementara nanti yang digunakan untuk pemilihan itu kan tanggal 27 November, kan begitu. Lah namanya daftar pemilih ini kan sifatnya dinamis banget, bergerak terus. Di situ juga ada yang meninggal, ada kemudian yang pemilih baru. Ini kan prosesnya juga butuh konsentrasi yang khusus di situ. Jadi itu. Nah kalau berbicara untuk pengawasan, berbicara pemilunya saja itu mulai bulan Juni 2022 sampai Oktober 2023 itu ada tahapan-tahapan yang cenderung bersama. Jadi mulai verifikasi partai politik, kita juga berjalan pemutakhiran daftar pemilih, pengawasan pemutakhiran daftar pemilih. Pada saat yang sama juga kita juga harus menangani sengketa pendaftaran partai politik peserta pemilu misalnya. Kemudian juga kita juga harus mengawasi tentang penetapan dapil. Kita juga harus mengawasi tentang sengketa pencalonan pada saat itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan proses pengawasan di situ. Tapi semuanya sudah terpetakan Ibu ya? Insya Allah sudah. Ini kemarin Bawaslu sih sudah menyusun draft-draft skenario pengawasan, tapi masih belum dimatangkan. Jadi kalau di Bawaslu itu sebelum melakukan pengawasan itu Bawaslu akan melakukan kajian yang disebut dengan indeks kerawanan pemilu IKP. Jadi menyusun IKP, kira-kira kerawanan pemilu di tahun 2024 itu apa. Nah ini IKP ini nanti oleh Bawaslu akan dijadikan salah satu referensi untuk melakukan pencegahan. Bagaimana kemudian Bawaslu bisa meminimalisir pelanggaran di pemilu 2024. Gitu. Nanti tidak hanya Bawaslu RI yang melakukan atau membuat indeks kerawanan pemilu, juga Bawaslu Kabupaten. Misalnya kita di Pasuruan nih, titik-titik mana yang rawan terjadi money politik, itu nanti kita kaji. Atau titik-titik mana yang rawan terjadi bencana misalnya, karena ini musim hujan ya, seperti daerah-daerah kita di daerah timur, misalnya Winongan, Gonangetan, Gelat, ini kan sering hujan. Itu nanti kita jadikan titik-titik kerawanan, supaya nanti kalau kemudian pada saat penyelenggaraan pemilu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu, Bawaslu sudah memiliki bagaimana cara dalam mengatasinya. Jadi jauh hari sudah ancang-ancang itu. Iya, walaupun ini belum tersusun, tapi nanti tahap awal kita akan sudah ada gambaran setidaknya seperti itu ya. Sudah ada gambaran, setidaknya gambaran kita adalah di pemilu sebelumnya, kemudian kita kaji ulang, kita lakukan survei-survei dan lain sebagainya. Oke, kalau misalnya 2024 nanti, mungkin kawan-kawan Bawaslu Kabupaten Pasuruan juga sudah memetakan, mungkin sudah sudah ada gambaran kira-kira ada kerawanan apa saja nantinya yang akan ada di 2024. Kalau gambaran yang tersusun berdasarkan analisis yang sudah terencana masih belum. Tapi kalau gambaran setidaknya saat ini gambaran kita adalah berkaca di pemilu sebelumnya. Di pemilu sebelumnya itu ya tentunya titik-titik kerawanan itu misalnya pada saat proses pemutakhiran daftar pemilih. Tingkat kerawanannya itu adalah adanya data ganda. Biasanya di DPT itu muncul data ganda, namanya Mas Yoga bisa muncul 2-3 kali. Kemudian adanya data pemilih yang tidak memenuhi syarat tapi masih tercantum di daftar pemilih, yang sudah meninggal, yang sudah pindah. Atau bahkan adanya pemilih baru yang belum terdaftar. Jadi anak sudah 17 tahun tapi tidak terdaftar. Ini kan titik kerawanan, karena kalau mereka tidak terdaftar kemudian mereka bisa menggunakan hak pilihnya menggunakan KTP, yang perlu kita pikirkan ketersediaan surat suara. Kalau surat suaranya masih tersedia, dia masih bisa menggunakan haknya.
Kalau tidak tersedia, maka dia tidak bisa menggunakan haknya karena tidak kebagian surat suara kan begitu. Nah, salah satu tugas Bawaslu ini kan menjaga hak pilih, bagaimana hak pilih ini bisa terfasilitasi. Nah, ini kerawanan di data pemilih. Berbicara kemudian kerawanan di pencalonan misalnya. Ini kan nanti setelah partai politik ditetapkan menjadi partai peserta pemilu, mereka akan mengusung calon. Kalau di tingkatan Kabupaten Pasuruan karena kursinya 50, satu partai kan 50 calon. Kalau yang kemarin kan 9 partai nih, kita tidak tahu besok ditambah berapa partai. Anggap saja yang gampang misalnya ada 10 partai nih, berarti kan 50 kali 10 partai, berarti ada 500 calon. Di situ kan oleh KPU dilakukan verifikasi tentang keabsahan ijazahnya, syarat-syarat calon. Nah, ini Bawaslu ini mengawasi bagaimana keabsahan ijazahnya. Jangan sampai nanti kemudian misalnya terjadi ijazah palsu kemudian lolos misalnya. Pernah terjadi aku? Kalau di Pasuruan alhamdulillah tidak pernah. Tapi kalau kepala desa kayaknya, calon kepala desa dulu pernah di Pasuruan. Jadi ini kan sangat-sangat berpotensi di situ. Atau kemudian syarat-syarat yang lainnya. Misalkan salah satu syaratnya kalau dia pernah menjadi terpidana kasus korupsi yang pasalnya itu kena 5 tahun gitu ya, itu kan tidak boleh mencalonkan secara otomatis. Mereka harus sudah menjalani syaratnya. Ibaratnya sudah lulus ya, sudah ada ketetapan dia sudah menjalani. Yang kedua harus mengumumkan di media bahwasanya dulu dia pernah kena kasus tersebut. Kemudian ada syarat-syarat itu yang harus terpenuhi. Nah, kalau kemudian calon yang pernah kena kasus itu, kasus korupsi misalnya, kemudian mendaftarkan menjadi calon tanpa memenuhi syarat ini kan harusnya tidak lolos. Nah, ini termasuk menjadi subjek pengawasan dari Bawaslu. Karena beberapa di tahun kemarin ada yang latar belakangnya seperti itu, maka kita harus memastikan syarat-syarat seperti itu. Nah, kemudian kita juga harus, kalau pencalonan harus memastikan misalnya mau ada pelaporan harta kekayaan. Itu kita harus memastikan hal itu di pencalonan. Kemudian yang lebih krusial lagi yang mungkin diketahui banyak orang, dan mungkin orang banyak melihat bahwasanya kerawanan penyelenggaraan pemilu itu di situ, yaitu saat kampanye. Orang kan banyak melihat saat kampanye, paling kampanye pelanggaran itu yang banyak dilakukan, padahal yang lainnya juga banyak potensi pelanggaran. Potensi pelanggaran saat kampanye yang mungkin sekarang semakin hari ini yang menjadi PR kita terkait tentang budaya money politik. Karena masyarakat, Mas Yoga, ternyata setelah saya turun, mereka itu tidak sedikit yang memahami money politik itu hanya bentuk uang. Intinya mereka tahunya cuma uang, Bu. Nah, tahunya kalau uang money politik. Sampai pernah saya itu di salah satu forum ibu-ibu, dia menyampaikan, saya tanya, Bu, pernah diberi apa sama calon? Saya pernah diberi beras. Lah kok jenengan mau? Lo kan bukan money politik, Bu. Loh, kok bisa? Lo itu kan sembako gitu. Nah, ini kerawanan tersendiri yang kita harus memang berusaha secara sustainable untuk memahami kepada masyarakat bahwasanya money politik itu bukan sekedar uang, tapi money politik itu memberikan dan atau menjanjikan pemberian uang atau bentuk lainnya ya untuk mempengaruhi pemilih. Jadi ada uang, ada bentuk lain, tujuannya mempengaruhi pemilih. Mempengaruhi apa? Untuk memilih dirinya atau untuk tidak memilih dirinya, atau untuk tidak hadir di TPS misalnya. Sampai tak kasih uang atau tak kasih sepeda motor, nanti jangan hadir di TPS, itu money politik walaupun masih janji. Nah, ini yang perlu kita pahamkan pada masyarakat, yang menurut saya ini PR besar. Kemudian kampanye juga kadang-kadang itu juga black campaigns, ya, black campaigns, kemudian menjatuhkan lawan dengan berbagai cara, atau negatif campaigns. Nah, kan ada dua, black campaigns sama negatif campaigns. Nah, black campaigns lebih ke fitnah. Kemudian negatif campaign lebih ke mengungkap kejelekan orang yang sudah terjadi, diungkap. Ini kan nanti menimbulkan juga persoalan-persoalan karena itu masuk pelanggaran. Masuk pelanggaran juga. Masuk pelanggaran.
kemudian nanti ada lagi kerawanan di hari H saat pencoblosan. Seperti yang saya ceritakan tadi tentang masyarakat yang menggunakan hak pilihnya mungkin masih belum begitu memahami sehingga dicoblos hanya 1 suara. Ini kan harus kita pahamkan betapa pentingnya 5 surat suara semuanya itu dipilih atau masyarakat menyampaikan aspirasi kepada 5 surat suara itu. Ini perlu kita perhatikan untuk meningkatkan tingkat partisipasi. Nah, kemudian penghitungannya juga kepada petugas kita, bagaimana kemudian menghitung yang benar. Karena kalau menghitungnya salah seperti tadi Mas, itu mengulang Mas, bisa sampai subuh nggak selesai, kasihan juga. Nah, apakah kemudian tata cara menghitung perolehan suara itu hanya perlu diketahui petugas? Tidak. Masyarakat juga harus tahu, utamanya para saksi. Nah, para saksi ini juga harus betul-betul memiliki pengetahuan yang cukup bagaimana tentang penyelenggaraan pemilu, bagaimana sesuatu yang melanggar, yang dikatakan melanggar, bagaimana yang benar itu harus kita itu. Jadi PR kita itu besar, banyak sekali. Gitu. Nanti setelah itu pun, nanti setelah penetapan calon pasti ada sengketa, atau pada saat proses ada sengketa. Contoh pada saat mereka di tingkat kabupaten, ada salah satu calon ngomong suara saya dicuri, kan begitu. Dia lapor ke Bawaslu, suara saya dicuri, yang nyuri ini, dia bawa bukti. Lah ini kita proses. Di pemilu kemarin Mas 2019, alhamdulillah Bawaslu itu kan ada namanya aplikasi Siwaslu ya, aplikasi pengawasan pemilu. Jadi di Siwaslu itu setiap petugas TPS kita itu memfoto plano itu yang pakai teli itu ya. Nah kemudian beberapa kali waktu rekap di kabupaten ya untuk pemilu 2019 itu ada selisih. Misalnya calon A itu mengklaim dirinya dapat 20 misalnya, yang calon B mengklaim dirinya suaranya dicuri oleh calon A. Nah pada saat selisih begitu, dengan adanya Siwaslu-nya Bawaslu, kita bisa membuka ini loh plano. Mereka langsung, oh iya yang benar ini. Sampai-sampai guyonannya waktu itu saksi-saksi partai, gimana saksi Bawaslu gimana, kalau Bawaslu oke deh gitu. Karena memang kita memiliki bahasanya sumber data utamanya, yaitu plano, walaupun melalui digital. Kita foto kan, kalau aslinya kan di kotak suara. Sehingga di situ KPU tidak membutuhkan waktu untuk membuka kotak suara untuk membuktikan itu dengan pembuktiannya Bawaslu. Jadi kadang-kadang gini Mas, kadang-kadang Bawaslu itu dianggap, ya bukan kadang-kadang, ada beberapa pihak yang menganggap Bawaslu itu ngerepoti, ngacoi gitu ya, ganggu aja. Ada PPK melakukan pemutaran daftar pemilih, ganggu aja gitu. Ada ini ganggu aja, tapi ternyata enggak. Terbukti di tahun 2019 ternyata Bawaslu ini justru bukan mengganggu, tapi justru mempermudah proses pembuktian, proses yang menunjukkan bagaimana keadilan. Karena tugas kita kan keadilan. Jadi yang merasa dicuri tadi, oh iya ya benar itu, oh iya ini yang salah gitu. Akhirnya terselesaikan, nggak sampai kemudian ada gugatan di MK. Kan kita Kabupaten Pasuruan ada gugatan di MK. Salah satu contoh di 2019 itu yang ada 2 TPS di Raci pemungutan suara ulang. Kemudian ada 1 TPS di Kejayan, 1 TPS di Sukorjo, Purwosari. Sukorjo, seingat saya Sukorjo itu penghitungan suara ulang. Nah ini kan karena ada temuan-temuan. Jadi contoh di Raci, jumlah pemilih itu kan 500. Nah, di situ jumlah pemilih yang hadir 516 apa berapa, kan lebih. Akhirnya kan menjadi pertanyaan, loh, kenapa kok 500 lebih? Nah, setelah ketemu seperti itu, kita telusuri, kita klarifikasi. Nah, karena ini namanya kalau pelanggaran itu namanya pelanggaran administrasi. Kita proses, klarifikasi, ketemulah di situ bahwasanya ada beberapa orang luar Pasuruan yang sebenarnya tidak memiliki hak untuk memilih, waktu itu pemilu presiden ya, memilih calon presiden di Kabupaten Pasuruan, dia menggunakan hak pilihnya. Nah, di dalam peraturannya itu
Jika ada lebih dari satu orang yang tidak punya hak untuk menggunakan hak pilih di TPS itu kemudian menggunakan haknya, maka harus pemungutan suara ulang. Akhirnya kita lakukan pemungutan suara ulang. Walaupun secara hasil tidak begitu signifikan, hasilnya mana yang unggul tidak begitu signifikan, tetapi orang yang tidak berhak tadi kan secara otomatis teranulir dengan sendirinya. Nah ini Bawaslu cara menjaga keadilan pemilu seperti itu. Semua proses kita awasi, kita kawal. Oke. Jadi seperti itu Mas Ranto, Bawaslu itu selalu ada untuk kita semua, untuk bisa memberikan ketenangan ya Bu ya, untuk kita semua, terutama di gelaran pemilu nanti 2024. Nah, tadi sempat membahas juga money politik Ibu. Nah, money politik. Kira-kira kalau pendengar atau Mas Ranto di tahapan pemilu nanti ya, atau mungkin mendapatkan money politik, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan oleh pendengar itu? Satu kata, menolak. Menolak ya. Dan melaporkan. Harus dilaporkan juga. Iya. Kami berharap sih dilaporkan. Jadi kalau Undang-Undang 7 2017 itu pemberi itu bisa dikenai sanksi pidana. Tapi penerima itu tidak jika melaporkan ya. Jadi harus melaporkan. Itu jika terjadi di luar hari tenang, maka barang siapa atau calon atau tim kampanye jika melakukan money politik dia bisa kena sanksi pidana. Jika money politik itu dilakukan terstruktur, sistematis dan masif, terstruktur itu melalui struktural ya, kemudian sistematis itu terencana, masif itu terjadi di misalkan satu kecamatan itu lebih dari 50% jumlah desa, misalnya satu kabupaten itu lebih dari 50% kecamatan, misalnya Kabupaten Pasundan kan 24 kecamatan, ini terjadi di 13 kecamatan gitu. Itu namanya TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Selain terkena pidana, dia juga bisa kena pasal pelanggaran administratif, yaitu dibatalkan menjadi calon. Jadi itu money politik. Nah, kalau terjadinya itu di hari tenang, ini sanksinya lebih berat lagi. Bukan hanya tim kampanye dan calon yang kena, setiap orang. Misalnya Mas Yoga bukan tim, Mas Yoga bukan calon, ikut bermain di money politik di situ, Mas Yoga bisa kena pasal di situ. Karena setiap orang sudah dilarang untuk melakukan money politik. Oke, kalau kita balik ke belakang, sempat nggak Bu kawan-kawan Bawaslu itu mendapatkan banyak laporan terkait money politik? Nah ini yang kadang-kala kita juga berharap juga ya untuk masyarakat berani melaporkan. Kalau selama saya kemarin di pemilu kemarin, kan saya ikutnya di pemilu 2019, masih belum pernah mendapat laporan money politik. Tapi kita ada temuan indikasi saja, indikasi money politik dengan ibaratnya ada pembagian daging kurban waktu itu, tapi kemudian dimasukkan kotak yang ada stikernya. Tapi setelah kita klarifikasi, ternyata itu dilakukan oleh relawan ya, artinya dia bukan tim, bukan pengurus partai, bukan apa, dengan inisiatifnya sendiri. Nah, akhirnya di sini syarat formil, syarat material tidak terpenuhi sehingga kita tidak lanjuti. Itu ada indikasi seperti itu. Tapi itu temuan. Nah, kami berharap nanti ada laporan dari masyarakat. Karena kalau berbicara jumlah pengawas kita ya yang kurang lebih hanya 5.000 ya, sementara calon saja yang diawasi itu 50 kali 10 misalkan. Sudah berapa ya, 500 orang, belum tim suksesnya, tim kampanyenya, belum partai politiknya dan lain sebagainya, banyak sekali yang perlu kita awasi. Nah ini kami berharap peran serta masyarakat untuk terus serta menjadi pengawas pemilu, pengawas partisipatif ya. Jadi secara partisipatif ikut mengawasi penyelenggaraan pemilu. Nah ini yang paling penting pertama kan gitu. Jadi kita harus memahamkan kepada masyarakat mana yang melanggar, mana yang dilarang, sanksinya apa. Nah setelah paham mereka bisa menjadi pengawas partisipatif. Kemudian kami berharap masyarakat juga terdorong untuk melaporkan.
karena pemilu milik kita bersama, maka kita harus secara bersama-sama menjaganya. Itu harapan kami di situ. Oke, baik. Bu Titin, kita sudah di penghujung obrolan untuk siang hari ini untuk program Bawaslu on Air, Bawaslu mendengar. Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan Bu Titin untuk pasukan yang lagi mendengarkan. Mau Iya. Bu? Terima kasih kepada Suara Pasuruan People ya yang sedang mendengarkan siaran pada hari ini. Kami berharap ayo bersama-sama Bawaslu kita wujudkan pemilu yang berkeadilan. Sebagaimana tagline-nya Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Tanpa peran serta dari masyarakat yang turut serta secara partisipatif untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu dan berani melaporkan kepada Bawaslu, maka perwujudan keadilan pemilu itu tidak akan mudah. Maka kami berharap masyarakat memiliki antusiasme dan memiliki semangat untuk turut serta mengawasi penyelenggaraan pemilu. Setidaknya berangkat dari diri sendiri. Jika kemudian diri kita disentuh oleh pelanggaran pemilu, maka satu kata, katakan tidak. Mungkin itu saja dari saya. Oke, siap. Ada Ibu Titin. yang mohon maaf. Ya, terima kasih Bu Titin untuk hari ini. Oke, sama-sama. Sukses ya untuk Bu Titin bersama Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Semoga lancar semua tahapan sampai hari nanti Bu ya. Ya, terima kasih Mas Yuda. Ya, sama-sama. Itu dia Pak People obrolan saya bersama Ibu Titin Wahyuningsih, anggota Bawaslu Kabupaten Pasuruan untuk edisi hari ini di program Bawaslu on Air, Bawaslu mendengar. Kobar semangat kami.